permukaan tanpa menyadari kedalamannya. Seperti air yang mengalir di atas batu. Mereka hanya merasa lembut namun tidak menyentuh dasar. Karena itu kalian harus berlatih atau melatih diri kalian untuk benar-benar hadir saat mengucapkannya. Jadikan bismillah sebagai bagian dari diri kalian, seperti tubuh yang tidak terpisahkan dari roh. Paham juga? Ya. Saat kalian mengucap bismillah, engkau tidak hanya mengingat Tuhan, tetapi engkau sedang memasuki suatu ruang dalam hatimu, di mana segala kekuatan di dunia ini tunduk kepada kehendak-Nya. Paham? Oke. Arya, Yoga, Probo, dan cucu-cucu saya sekalian, dengarkan. Terutama kalian bertiga. Kalian harus membawa perjalanan kalian lebih dalam dengan membaca bismillah. Dalam hidup para nabi, kalian menemukan pelajaran yang lebih mendalam tentang kekuasaan, harta, dan kehendak Tuhan. Salah satunya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberkahi dengan kekuasaan yang tiada tara dan harta yang melimpah. Tetapi yang harus engkau pahami adalah bahwa segala sesuatu yang demikian atau yang dimiliki adalah pemberian dari Allah. Dan bismillah adalah kunci untuk memahami segala yang ia peroleh. Dengarkan, cucuku. Aku akan menceritakan kisah sedikit tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, kalian paham kan? Cucuku, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar. Ia diperintah atas angin, atas jin, atas hewan, bahkan atas segala ciptaan Allah lainnya. Namun, apakah engkau tahu bagaimana beliau memulai setiap tindakan? Tahu tidak? Dengan bismillah. Segala yang ia lakukan memulai dari memerintahkan, berdakwah hingga mengelola kekayaan selalu diawali dengan mengingat Tuhan. Ini adalah kunci sejati dari keberhasilannya. Tidak ada yang lebih besar dari kekuatan doa yang ditunjukkan dalam lafaz bismillah. Sulaiman mengucapkan dalam setiap urusannya, dari yang kecil hingga yang besar, cucuku. Cucuku sekalian, bukan sekadar kata-kata kosong dalam apa yang saya utarakan. Dalam kisah Nabi Sulaiman ada pelajaran berharga tentang pengolahan harta dan kekuasaan. Beliau tidak terperdaya dengan kemewahan yang datang meskipun hartanya dan kekuasaannya melimpah. Beliau tetap berserah diri kepada Allah. Segala yang ada adalah titipan dan titipan itu harus dijaga dengan hati yang penuh syukur. Bahkan ketika beliau menerima hadiah yang luar biasa besar dari Ratu siapa? Ratu Seba yang membawa harta yang melimpah untuknya. Nabi Sulaiman tetap mengingat Allah. Beliau tahu bahwa harta itu adalah sarana untuk beribadah, bukan tujuan akhir. Dengan hati yang penuh ketakwaan, beliau menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan, mengarahkan umat pada jalan yang benar dan memakmurkan dunia dengan kebaikan. Segala yang ada dalam kerajaan Sulaiman adalah buah dari bismillah yang dilafazkan dengan penuh kesadaran. Cucuku, engkau harus tahu bahwa kekuasaan dan harta di dunia ini adalah ujian. Seperti Nabi Sulaiman yang diberikan kerajaan besar oleh Allah, juga memberikan
segala sesuatunya kepada Nabi Sulaiman. Allah juga memberikan kalian kekuatan dan harta sesuai dengan kemampuan kalian untuk menghadapinya. Bismillah adalah penuntun agar kalian tidak terjerumus dalam kebohongan atau kesombongan serta kebanggaan. Dengan menyebut nama Allah dalam setiap urusan, kalian akan disadarkan bahwa segala sesuatu yang kalian miliki hanyalah miliknya. Kalian hanyalah pengelola yang sementara yang harus menjaga amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Paham? Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kalian bahwa kekuasaan harta yang banyak bukanlah tujuan, tapi sarana. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk menebarkan kebaikan kepada umat. Apabila engkau memiliki kekuasaan atau harta, ingatlah selalu untuk mengucapkan bismillah. Dengan itulah Allah akan memberikan keberkahan pada setiap langkahmu. Segala yang kau raih, baik itu harta maupun kedudukan, akan menjadi amal yang mulia. Paham? Sebenarnya saya mau mengutarakan hal ini, tapi saya masih ragu-ragu dalam hati saya. Apakah kalian mampu atau tidak? Begini cucuku, dengarkan. Mungkin ini terlalu cepat setelah turunnya Qarun dan Al-Aziz Al-Syam. Tapi ini sudah menjadi kehendaknya agar aku memberikan tugas ini kepada kalian bertiga serta cucu-cucuku yang lain mengetahuinya. Sudah saatnya engkau mengetahui sebuah rahasia yang besar yang telah lama saya simpan. Udutnya dulu sini. Pada udut tidak ada, ini ada udah. Ini bukan sekedar wejangan, melainkan amanah yang diwariskan turun temurun. Kamu saja kamu sampai udut, Bok. Dengarkan ini. Ini bukan sekedar amanah ataupun wejangan ataupun pembelajaran, melainkan amanah yang diwariskan turun temurun. Saya dahulu ditugaskan oleh guruku untuk mencari harta peninggalan Nabi Sulaiman. Namun takdir berkata lain. Kini tugas itu ingin kuserahkan kepada kalian. Robo, nggih yang Arya, Yoga, dengan cucu-cucu saya sekalian. Engkau pasti telah mendengar tentang kekuasaan Nabi Sulaiman, tentang bagaimana ia mampu memerintahkan manusia, jin, angin. Namun apakah engkau tahu bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari semua kekuasaannya? Tahu tidak? Tidak, yang apa yang? Sesuatu yang ia bawa kemanapun ia pergi. Sesuatu yang menjadi kunci dari segala kebijaksanaannya. Terlepas dari cincin yang beliau pakai. Itu ada 3 batu sejati. 3 batu sejati itu adalah serpihan dari penciptaan segala sesuatu yang ada di dunia ini. 3 batu itu bukanlah batu biasa, cucuku. Mereka adalah bagian dari cahaya
yang pertama kali turun ke bumi setelah Nur Muhammad. Cahaya itu terpecah menjadi 3 dan ketiganya disimpan oleh Nabi Sulaiman sebagai simbol kekuatan, hikmah, dan keseimbangan alam semesta. Namun setelah beliau wafat, Syekh Ashif bin Barhoya, penasehat dan murid kesayangannya, membawa batu-batu itu jauh dari tanah suci, menyimpannya di suatu tempat yang tak terduga, yaitu Nusantara, tempat kalian berpijak. Nusantara yang? Ya. Kenapa Nusantara yang? Karena tanah ini memiliki energi yang tak dimiliki oleh tempat lain. Engkau pasti menyadari bagaimana banyaknya candi yang berdiri di negeri ini. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana candi yang berdiri banyak di negeri ini? Pernah berpikirkah kalian? Orang-orang berpikir bahwa candi hanyalah tempat pemujaan, tetapi sesungguhnya mereka adalah tiang pemancar. Candi adalah alat untuk menghubungkan kekuatan langit dan bumi, untuk menyelaraskan energi alam dengan ibadah kepada Tuhan. Dan di antara sekian banyak candi, ada beberapa yang dibangun di sekitar tempat tersembunyi 3 batu tersebut. Mereka yang membangun candi bukanlah orang biasa, Yoga, Arya. Mereka adalah orang-orang yang paham akan rahasia energi, tentang bagaimana getaran alam dapat selaras dengan doa dan ibadah. Batu-batu itu tersembunyi di bawah tabir yang kuat, hanya dapat ditemukan oleh mereka yang hatinya suci dan lisannya selalu dipenuhi dengan bismillah. Dan inilah sebabnya aku menugaskan kalian. Dan sebelum aku menugaskan kalian, kalian harus memahami tentang makna bismillah. Aku juga merasa, cucuku, ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Ada kekuatan yang mencoba mengambil batu-batu itu. Yang saya takutkan, jika jatuh ke tangan yang salah, keseimbangan dunia bisa terguncang oleh sebab itu. Engkau harus mencarinya. Namun ingat baik-baik, batu itu tidak bisa diambil dengan kekuatan fisik semata. Hanya mereka yang memahami hakikat bismillah yang mampu mendekati dan memilikinya. Cucu-cucuku, dengarkan semuanya. Yoga, Arya, Propo, Nggih. Engkau mungkin bertanya-tanya mengapa bismillah begitu penting dalam perjalanan ini. Ya tidak? Ya. Karena bismillah bukan sekedar lafaz, tetapi kunci pembuka segala tabir. Ketika Nabi Sulaiman berbicara kepada burung, jin angin, ia mengawalinya dengan bismillah. Ketika ia meminta singgasana Ratu Balkis dipindahkan dalam sekejap, Syekh Ashif mengucapkan bismillah, dan seketika itu pula singgasana berpindah dengan bismillah. Yang gaib menjadi nyata, yang jauh menjadi dekat, dan yang terkunci menjadi terbuka. Maka cucu-cucuku sekalian, dalam perjalananmu nanti, jangan pernah meninggalkan lafaz ini. Ketika engkau berdiri di hadapan candi, bahkan di hadapan musuh yang kuat sekalipun, jangan sekali-kali kalian meninggalkan bismillah. Ketika engkau merasakan getaran energi yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya, ucapkanlah bismillah. Dan ketika engkau akhirnya menemukan 3 batu sejati itu, peganglah dengan hati yang bersih. Karena hanya dengan bismillah batu itu akan mengenalmu sebagai pemiliknya. Pergilah kalian, cucu-cucuku.
carilah batu-batu itu. Jaga hati kalian tetap bersih. Jaga lidahmu tetap basah dengan zikir. Dan percayalah bahwa Allah akan membimbing kalian. Dunia ini sedang berubah. Dan tugas ini bukan sekedar pencarian harta, tetapi sebuah ujian. Hanya mereka yang memahami hakikat bismillah yang akan menemukan kebenaran jati. Mulai saat ini tugas ini adalah milik kalian. Pergilah dengan nama Allah. Sebutlah bismillah dalam setiap langkah kalian. Dan lihatlah bagaimana langit dan bumi akan membukakan rahasianya kepada kalian. Bismillah. Aku akan mengamanahkan perjalanan ini kepada kalian, cucu-cucuku sekalian. Ingat, perjalanan ini akan menjadi penuh makna. Dan saya yakin dalam perjalanan kalian ini, kalian akan lebih mengetahui makna sejati tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jadikan bismillah sebagai ucapan saja. Jangan pernah kalian sombong. Kalian pun harus memiliki hati, pikiran, jiwa raga seperti halnya bismillah. Jika kalian tidak memiliki Rahmanu ya Rahim, maka berarti kalian sombong. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Sang Maha Bismillah. Ingat cucuku, apa yang saya utarakan itu menjadi tugas kalian. Saya pamit. Arya, Yoga, Robo, dan cucu-cucu sekalian, pikirkanlah dan resapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. La haula wala quwata illa billah. Pusing nggak, Mbah? Hah? Paham ya? Sedikit. Kau paham gak ya? Alhamdulillah, saya pun paham sedikit. Tapi saya sudah pernah mempelajari ini, Mbah, cuma tidak selesai. Dipercaya kalau nanya ya, kalau saya itu ya belum sama sekali, Mas. Saya tahu saya yang penting kalau kita mau ngapa-ngapain bismillah ya. Ternyata maknanya. Tapi Mbah, perjalanan ini kita arahnya mau kemana? Yang menjadi pertanyaan. Tadi orang ngomong. Lah saya mau tanya, Mbah Ngadimin ngomong terus saya nggak bisa. Harusnya kalian yang dalam posisi sadar kalian bertanya ya. Tadi sedikit mendengarkan, Bu. Leset. Nanti malah. Coba saya ulangi lagi. Kalian masih, saya walaupun saya dalam keadaan terbagi kesadarannya dan banget ini, kalian masih ingat ya? Ya. Bismillah itu ada 3, apa saja? Ba, Terus sin, terus mim, terus Allah. ba, mim, shin. Dari ketiga huruf itu saja sangat luar biasa, Mbah. Namun jika dijabarkan itu panjang. Saya nggak mau menggurui, Mbah. Suatu Arya, saya sendiri juga masih belajar. Saya nggak berani menjabarkan itu, Lur, karena itu udah ilmu tingkat tinggi, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang bismillah, teman-teman bisa sharing, teman-teman. Saya merasakan ada keraguan yang sangat besar di hati saya. Kamu merasakan juga, Mbak? Yang saya maksudkan keraguan itu adalah Mbah Ngadimin itu kan tugasnya Mbah Ngadimin oleh gurunya, Mbah. Iya. Kenapa malah ditugaskan kepada kita?
ada sesuatu hal rahasia yang sangat besar. Ini bang, saya ini ya baru awal saja sudah seperti ini loh bang. Nah, ini. Berat banget. Ini berat banget teman-teman. Wallahi ini berat banget. Karena apa? Sedari awal saya Mbah Haji mengucapkan Bismillah saja. Ini nggak main-main. Apalagi diruntutkan dengan Mbah Haji menugaskan kepada kita. Tapi apapun itu Mbah, kata-katanya kata hari ini lebih ringan. Ya, kata-kata hari ini. Lebih. Kata-kata hari ini Mbah. Kata-kata hari ini, Mbah. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini Arya lebih ringan dari kapas, lebih berat dari gunung. Apa Mbah? amanah Ya, Oh ya. amat. La haula wala quwata illa billah. Tetap kita jangan mengeluh apapun itu ya. insya Allah siap. Nanti saya minta Bang Albi untuk membawakan celana ya. Itu paling utama. Saya Murah tanya, hebat. ini kamu celananya beli di mana? Biasa yang antar-antar dari langit itu Mas. Online. Iya itu. Berapa ya? 90.000 3. Jangan malu Lur. Celana saya aja ini harganya 35.000. Jaket saya dikasih. Baju ini 100.000 3. Ini juga serba 35. Iya masuk. Nah, masa 35 bukan berarti saya Mas Popo ini enggak Lur. Apalah arti suatu sandang Lur. Sandang itu tidak mencerminkan suatu gambaran hati. Betul. Ya. Sandang itu sandang lah pakaian Mbah. Pakaian itu hanya menggambarkan keduniawian, teman-teman. Bukan mencerminkan hati. Siapa yang tahu hati, teman? Kedalaman hati itu tidak bisa diukur dan tidak bisa diselami. Seperti itu, nggih. Jadi jangan pernah menganggap hina seseorang, remeh seseorang, bahkan makhluk pun itu tidak boleh kita hina seperti itu atau kita rendahkan. Belum tahu, teman-teman, hati dari makhluk itu seperti apa. Makanya saya pesan sama Wong Sembah, kamu kan masih suka melebur-leburkan, Betul. ya enggak? Iya. Nah, saya pesan nih, bukan hak kita untuk menghakimi setiap perbuatan makhluk. Kita hanya ciptaannya. Kalau kita meleburkannya, apakah kita Tuhan? Tentunya bukan, Mbah. Kalau kita meleburkan, kita menghakimi satu makhluk, apa bedanya Mbah Wongso dan makhluk itu? Ya enggak? Iya. Apa ya? Mat. Seperti itu. Bukan saya menggurui loh, Mbah. Iya, Pak. Tapi ini saya menceritakan perjalanan saya. Selama ini saya melakukan suatu perjalanan, itulah pelajaran yang bisa saya sharing dengan Mbah Wongso, seperti itu loh. Mbah Wongso mungkin sudah bertahun-tahun lah dan ini Mbah Wongso paham. Cuma kadang-kadang kalau saya nonton Mbah Wongso, kok Mbah Wongso masih seperti ini ya gitu loh. Kadang terbawa suasana. Bukan seperti itu, Mbah. Gimana? Mungkin pertimbangan Mbah Wongso masih ada iya ada tidak, ya dileburkan atau tidak kan begitu. Bahkan penonton saya pun masih banyak, Mbah. Leburkan saja Mas Bobo, leburkan saja. Jangan seperti itu, Lur. Coba bayangkan, jika posisi makhluk itu adalah panjenengan, karena ketidaktahuan jenengan sehingga menyebabkan jenengan tersesat. Namun setelah jenengan mengetahui kebenarannya, kebenaran itu jenengan pahami, oh ternyata saya salah. Kemudian setelah jenengan memahami itu, jenengan saya bunuh, bagaimana? Ikhlas nggak dalam hati kecil jenengan? Ternyata tidak. Terutama lagi, Mbah, apakah kita tahu makhluk yang kita zolimi itu memiliki anak istri dan keluarga? Ya enggak? Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka? Kalau mereka yang kita bunuh adalah tulang punggung bagi keluarga itu, siapa yang akan bertanggung jawab atas hidup mereka?
Tidak mungkin saya yang telah meleburkannya ya. Coba bayangkan seberapa dosanya kita meleburkan makhluk, Mbah. Ya enggak? Betul. Maka dari itu, kita belajar bareng-bareng, kita kaji lagi, Mbah. Ini sebenarnya amanah yang sangat sangat apa ya? Sangat berat. Tapi kita harus jalani. Siap nggak siap, kita harus jalani, Mbah. Saya hanya meminta doa kepada semuanya agar perjalanan ini selalu lancar, tidak terhalang oleh suatu halangan apapun. Walaupun kadang-kadang saya manusiawi, Arya juga, bawahnya juga manusiawi ya. Kita dipindahkan jauh-jauh, Lur. Bahkan ya, Mbah, ini saya ceritakan, istri saya itu minta cerai, Mbah. Kalau saya ini baru dengar. Kenapa? Istrinya Arya juga sama. Ya, gini, perempuan itu kadang gini, Mbah. Nggak ada waktu buat keluarga. Kenapa kamu gitu? Apa kamu tidak bisa menunda gitu loh, amanah gitu loh, Lur. Nah, bukan berarti istri saya itu bagaimana. Itu manusiawi, teman-teman. Itu manusiawi. Jangan menghakimi istri saya, jangan. Itu manusiawi. Saya harus menafkahi, yang namanya rumah tangga harus menafkahi lahir dan batin, teman-teman. Betul. Kalau saya kadang-kadang berbulan-bulan, coba bayangkan. Mungkin teman-teman juga ada yang, saya juga merantau dan lain-lain. Ya mungkin pengalaman panjenengan bersama beda dengan istri saya. Istri saya masih muda ya. Tapi alhamdulillah saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati istri saya tetap dijaga. Dan saya berikan pengertian-pengertian yang baik. Akhirnya istri saya menyadari bahwasanya saya probok gitu kan. Mungkin saya juga ya, mungkin Bang Wawan juga pernah bilang kepada istrinya, saya itu bukan seutuhnya milikmu. Saya kasih pengertian itu, Mbak. Saya ngomong, dengerin nih. Sedangkan nafas saja ketika kita hidup itu harus dikembalikan. Saya hidup pun sama. Saya harus menjalankan perintahnya, mengemban amanahnya. Jangan sekali-kali saya menyanyiakan segala apapun yang berkaitan dengan amanah. Jika kamu bersabar, itu berarti itu adalah ibadah buat kamu. Sayangku, mat orang, Mbah. Mat. Seperti itu. Mungkin bagi seluruh semua yang perempuan ini, jangan pernah mengeluh terhadap suami teman-teman semua yang jauh kerja merantau, itu jangan. Karena sejatinya beliau, suami panjenengan itu sedang mengemban amanah untuk menghidupi keluarganya. Betul. Susah dan senang tiada yang tahu, teman-teman. Namanya laki-laki itu lebih baik diam, tidak pernah bercerita. Ini juga buat pembelajaran teman-teman semuanya. Dan bersyukurlah teman-teman yang memiliki keluarga yang memang selalu bareng ya, Mbah, punya usaha, itu syukuri saja. Dan bersyukur juga bagi yang istrinya merantau, yang sudah merantau, itu adalah nikmat, nikmat yang luar biasa. Itu adalah cobaan rumah tangga. Oke. Mungkin nggak bisa panjang lebar saya introcos ya, Mbah. Ya, mungkin segitu saja teman-teman. Ya. Sekian dari kami, Mbah Mongso, saya Bapak Desa dan saya di channel Mbah Mongso dan channel Waring Istri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah ini suatu pembelajaran bagi kalian. Teman-teman, jika teman-teman mau menganggap ini settingan, silahkan. Lebih baik saya ngomong ini settingan. Betul. Seperti itu. Yang penting ambil sisi positifnya, betul. buang jauh sisi negatifnya. Sekian, assalamualaikum. Salam mat.